Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Isnadiah dan Tria dari kelas 4A Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi PKN, yang mana dosen pengampunya Ibu Maha Lastasa Buju Basaf Pipana, MPD. Kami akan membahas tentang media-media pembelajaran PPKN di SD atau MI. Pertama-tama, kita akan menjelaskan tentang apa itu pengertian media pembelajaran. Pengertian media secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang artinya alat komunikasi. Susanto mengatakan, media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dimaksud untuk mempermudah serta memperlancar berkomunikasi sehingga proses pembelajaran yang berlangsung efektif dan berhasil dengan baik. Selanjutnya, syarat-syarat pengembangan media pembelajaran. Puji Astuti dan kawan-kawan menyatakan bahwa syarat-syarat dalam pengembangan media pembelajaran PPKN yaitu yang pertama membawa sesuatu sejumlah isi dan pesan harapan. Yang kedua, memuat nilai-nilai atau moral, kontras atau dilematis. Yang ketiga, diambil dari dunia kehidupan nyata, seperti peserta didik, lokal, nasional, atau dunia. Yang keempat, menarik minat dan perhatian peserta didik atau melibatkan diri peserta didik itu sendiri. Yang terakhir, terjangkau oleh kemampuan belajar peserta didik. Selanjutnya, ragam-ragam media pembelajaran PPKN. Nah, ragam-ragam media pembelajaran PPKN terdiri dari 8. Yang pertama, media cetak. Yang kedua, media pameran. Yang ketiga, media audio. Yang keempat, media gambar bergerak. Yang kelima, multimedia. Yang keenam, grafis. Yang ketujuh, PowerPoint. Dan yang terakhir, wayang. Nah, yang pertama ialah media cetak. Media cetak ini merupakan jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Media cetak juga dipandang sebagai jenis media yang relatif murah dan memiliki sifat yang sangat fleksibel bagi penggunaannya. Media cetak yang berisi teks memiliki ragam yang bervariasi seperti buku teks, brosur, booklet, tablet, dan handout. Peserta didik yang dapat memanfaatkan media cetak ini di mana saja, kapan saja, dan tanpa memerlukan adanya peralatan khusus. Yang kedua, media pameran. Media pameran atau display media digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunaannya. Media pembelajaran ini juga bervariasi mulai dari benda sesungguhnya yang disebut dengan istilah realia sampai kepada benda tiruan yang berupa replika, dan model penggunaan media pameran dilakukan dengan cara memperlihatkannya di suatu tempat tertentu sehingga pesan dan informasi yang terdapat di dalam media tersebut dapat diamati dan dipelajari oleh peserta didik. Nah, contoh dari media pameran ini seperti realia, model, diorama, dan poster. Yang ketiga, media audio. Nah, media audio ini merupakan jenis media yang efektif dan efisien untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu untuk melatih kemampuan penggunaannya dalam mendengar informasi dan pengetahuan lisan secara komprehensif. Media audio ini terdiri dari piringan hitam, radio, MP3, dan MP4. Selanjutnya yang keempat, media gambar bergerak. Nah, media gambar bergerak ini merupakan jenis media yang mampu menayangkan gambar bergerak yang terintegrasi dengan unsur suara. Contoh jenis media ini yaitu media film dan video. Kedua jenis media ini memiliki fitur atau kemampuan yang luar biasa sebagai sebuah medium komunikasi. Media ini mampu menampilkan informasi dan pengetahuan dalam sebuah tayangan informasi dan pengetahuan yang mendekati sifat nyata, dan mampu memperlihatkan peristiwa dan objek yang direkam secara nyata. Media film ini dan video ini sering dimanfaatkan dalam pendidikan efektif dalam penanaman karakter. Selanjutnya, multimedia. Multimedia merupakan produk dari kemajuan teknologi digital. Media ini
mampu memberikan pengalaman belajar yang luas wawasan bagi penggunanya. Multimedia dapat menampilkan pesan dan pengetahuan dalam bentuk gabungan atau perpaduan antara beberapa format penayangan seperti teks, audio, grafis, video, dan animasi secara serentak. Multimedia memiliki ciri alat seperti laptop, infocus, e-book. Adapun aplikasi untuk membuat media pembelajaran multimedia seperti Movie Maker, Adobe Premiere, dan Picasso Studio. 6. Media grafis. Media grafis sebagai sarana pembelajaran bersifat fleksibel dan mudah untuk digunakan. Media grafis umumnya digunakan untuk menjelaskan sebuah objek atau benda dalam bentuk gambar. Media grafis juga sering digunakan untuk memaparkan secara detail suatu informasi dan pengetahuan tentang suatu konsep atau pemikiran yang dapat dipelajari melalui gambar. Beberapa contoh media ini seperti grafik, charts, diagram, gambar, foto, dan komik. 7 adalah PowerPoint. PowerPoint merupakan program aplikasi yang terdapat pada komputer maupun HP Android yang banyak digunakan untuk keperluan presentasi. Media PowerPoint bersifat fleksibel untuk dipadukan dengan bentuk tayangan. Untuk membuat bahan presentasi yang efektif, efisien, dan menarik, diperlukan adanya kemampuan seseorang dalam mendesain dan menggunakan program aplikasi PowerPoint. Terakhir adalah wayang. Wayang merupakan media yang mampu mendorong suksesnya pembelajaran dalam menstimulus imajinasi peserta didik. Wayang kulit memiliki bentuk sebagai pertunjukan atau pagelaran untuk dipertontonkan. Pada pertunjukan wayang kulit dibutuhkan seorang pembawa cerita atau dalang. Kemudian diiringi dengan musik gamelan sebagai pendukung pertunjukan. Apa itu tujuan media pembelajaran? Tujuan penggunaan media pembelajaran secara khusus yakni yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat peserta didik untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang kelima, untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Yang keempat, mengaktifkan respon siswa. Yang kelima, memberikan umpan balik dengan segera. Dan yang terakhir, menggalakkan latihan yang serasi. Dan yang terakhir, tentang manfaat media pembelajaran PPKN. Yang pertama, penyampaian isi pesan dan pengetahuan menjadi bersifat standar. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif. Yang keempat, menggunakan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan menjadi lebih efisien. Yang kelima, meningkatkan kualitas proses belajar. Yang keenam, proses belajar menjadi lebih fleksibel. Yang ketujuh, meningkatkan sikap positif terhadap isi atau materi pembelajaran. Oke guys, inilah pembahasan dari materi media-media pembelajaran PPKN di SD atau MI. Semoga materi yang kami bahas bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami selaku pemateri meminta maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.